Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit risalah tentang puasa, terkhusus puasa Ramadan di tengah wabah COVID-19. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya sebatas menahan makan dan minum dan juga menahan syahwat, akan tetapi puasa juga yang tak kalah penting harus menahan nafsu. Artinya menjaga hati kita agar hati kita juga ikut berpuasa. Artinya jangan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, puasa dalam bahasa Arab ada dua makna. Puasa dalam bahasa Arab as-saum atau as-siyam, yang dalam bahasa Arab bentuknya adalah masdar, yang artinya adalah imsak atau menahan. Puasa Ramadan diwajibkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kaitannya dengan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, barang siapa puasa di bulan Ramadan dibarengi dengan keimanan dan dibarengi dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita ada dua hal yang harus diperhatikan agar puasa kita bisa melebur dosa-dosa yang telah lalu. Yang pertama yaitu dengan imanan. Puasa kita lakukan dengan penuh keimanan. Yang kedua dengan ihtisaban, dengan menjaga, mencermati puasa yang kita lakukan agar puasa kita benar-benar berkualitas, tidak hanya sah secara syariat, akan tetapi juga pahala puasanya tidak hilang. Sebab Rasulullah SAW telah mewarning kepada kita dengan sabdanya yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Selanjutnya, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam? Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Yang artinya, berpuasalah dan berbukalah kamu sekalian ketika melihat hilal atau bulan. Seandainya hilal tertutup atau terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Selanjutnya, dalam kitab Tanwirul Qulub
ada 4 syarat wajibnya orang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-aqilu, yang keempat wal qudratu 'ala shaum. Yang pertama al-Islam, artinya tidak diwajibkan bagi selain muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua al-bulugh, artinya sudah balik, jadi tidak wajib bagi anak kecil atau sobi, akan tetapi sebagai orang tua harus berusaha untuk mendidik anaknya sejak kecil untuk latihan berpuasa. Selanjutnya al-aqilu, orang yang berakal sehat, artinya tidak ada kewajiban bagi orang gila atau majnun. Yang keempat wal qudratu 'ala shaum, mampu atau kuat berpuasa. Ini mengisyaratkan tidak wajib bagi orang yang sakit, akan tetapi bagi yang sakit harus mengqadha di bulan yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang ada berapakah rukun puasa? Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan arkanuhu syai'ani, ada 2 rukun puasa Ramadan. Yang pertama an-niyatu lailan fi kulli yaumin, niat di malam hari setiap hari dengan sigot atau niat yang berbunyi nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bolehkah niat di siang hari atau lupa ketika malam hari tidak membaca atau melafalkan niat? Perlu diperhatikan bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Ketika bangun tidur akan sahur, meskipun belum melafalkan niat nawaitu shoma ghadin ila akhirih, bangun tidur niat mau berbuka puasa, mau sahur, itu sudah cukup. Akan tapi melafalkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu lebih utama. Bagaimana ketika ada orang malam hari ternyata dia sampai subuh bangunnya dan ternyata dia tidak niat, maka dia harus imsak, harus menahan diri sampai maghrib dan wajib mengqadhanya. Ini merupakan ulama yang berfatwa seperti ini di dalam kitab Tanwirul Qulub. Selanjutnya rukun yang kedua adalah tarku muftiratin, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jadi ketika lupa tidak masalah, akan tetapi jangan melupa, pura-pura lupa. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kalau malam hari tidak masalah, karena yang dilarang, yang membatalkan itu ketika di siang hari. Selanjutnya yang membatalkan puasa lagi adalah muntah dengan sengaja. Selanjutnya yang membatalkan puasa lagi adalah haid atau keluar darah bagi perempuan. Meskipun kurang 5 menit berbuka puasa, seorang perempuan haid maka segera untuk membatalkan puasanya dan wajib mengqadha di bulan lain. Selanjutnya yang membatalkan puasa lagi adalah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Selanjutnya pingsan seharian penuh, ini juga membatalkan puasa.
Yang terakhir adalah riddah atau murtad. Ini membatalkan puasa Ramadan ataupun puasa sunnah lainnya. Untuk itu, mari kita jaga kualitas puasa Ramadan kita di tahun ini agar lebih berkualitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kaitannya tentang yang membatalkan ibadah, yang membatalkan pahala puasa ada 5. Yang pertama yaitu al-kadhibu atau dusta. Yang kedua ghibah atau menggunjing. Yang ketiga mengadu domba. Yang keempat sumpah palsu. Yang kelima melihat dengan penuh syahwat dengan lawan jenis. Yang mana hadisnya berbunyi khamsun yuftirna as-shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al-kadhibah wal nadru bisyahwah. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan kita bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini lebih berkualitas. Semoga kita mendapatkan predikat orang yang muttaqin dan dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.